bisa, tidak bisa. Karena umroh nikah tidak ada wukuf di Arafah. Dan di dalam hadis disebutkan al-hajju huwa Arafah. Semua hadis dari kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam kitab hadis al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan wa fi riwayatin ta'di hajjatan wa fi riwayatin ukhra ta'di hajjatan ma'i. Pas jadi umroh di bulan Ramadan nikah pada haji kan gitu dengan kanjengnya pada sarang haji. Saya maksud para ulama ijma ulama nikah saya maksud pada sarang haji ganjarnya keutamaan. Jadi sebab barang haji nikah pahalanya dan keutamaan. Tapi bukan berarti orang yang umroh di bulan Ramadan pada haji fardu. Apa? Ini ijma ulama. Tak bisa dikatakan umroh itu termasuk haji yang difardukan, menggugur pada hajinya. Tapi semakin nikah banyak, makin daftar haji terlalu belas tahun. Pola daftar lagi berapa terana, pola umroh 6 Twitter atau tombolo. Tak kok tak dapat Pak umroh, akhirnya Pak umroh banyak. Di rumah ketika kenapa masuk di dalam urusan, jadi kita kan repot. Ini pelarian, suatu pelarian makin nikah karena banyak daftar tunggu. Karena kenapa terlalu banyak daftar tunggu? Karena pemerintah Arab Saudi memberlakukan kuota haji di Indonesia harus sekian 400.000 orang yang berangkat, Malaysia sekian 100.000, dari sekian 100.000. Pola namun tidak dibatasi, tak cukup. Kalau tak cukup Arab Saudi kata orang jangan gula tak saya kuota. Allah sekali yang akan memberikan keleluasaan. Allah yang akan memberikan keleluasaan. Sebenarnya kuota itu pernah tepat kalau saja menerapkan. Seperti orang mencari ilmu. Kalau kita kiaskan kepada ayat, wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi ketika majelis pengajian Nabi itu penuh, pas ada beberapa orang citro nolo ngaji, tak akan ngangsela, dia tak akan ngerti. Paling karena Allah yang akan memberikan kemenangan. Kalau dikiaskan pada ayat ketiga, Allah mereka menerapkan kuota santri. Di batas finare masuk yang narema kumpul tarik maupun begitu kata kau buo, tarik makanya nggak sekolah dia tidak kuat tapi gimana itu tidak tak kau buo. Nah, tapi kini kan dikit rezeki Allah berikan rezeki lancar bisa bangun pagi enaknya kampung. Jadi kami mau tak terang orang dulu kalau anak berikan bisa pada acara dialog ini cuma sekedar sebagai pembuka wawasan kita tentang haji dan umroh. Sekarang itu mata hutan dola muka bermanfaat pada hatinya berarti soalnya ya terus Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dialog dibuka, kami mohon dengan hormat kepada Kiai Haji Ahmad Muhyiddin Khotib untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan tema yang barusan. Kepada yang terhormat Kiai Haji Ahmad Muhyiddin Khotib dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul Fadilah Kiai Haji Harini Abdul Azim, Mudir Pimpinan Ma'had Ali Salafiyah Syafiyah Sukoharjo yang saya hormati, Saiful Bait, beserta Tuan tamu kehormatan dari Selangor Kuala Lumpur, Bapak Abdul Hamid Ibrahim, sahabat dari pengasuh ini yang sering keluar masuk Malaysia. Ini adalah sudah sangat jelas sahabatnya di sana banyak dari
di berdakwah ini sudah ada internasional juga ya. Sahabat-sahabat sekalian dari penyelenggara juga para asatidz, para hadirin sekalian berbahagia. Baik, di sini kami tidak akan menambah suatu apapun, nanti pertanyaan mungkin akan mengalir soal-soal haji yang saat ini terjadi, terutama pengalaman-pengalaman bapak-bapak yang telah pernah ke Makkah Mukarramah dan di situ menemukan sesuatu hal yang ganjil, mungkin bisa disampaikan pada malam hari ini, karena Kiai Haryadi adalah masuk salah seorang pembimbing utama dari dari bimbingan manasik haji yang itu dicetuskan oleh Hadratul Marhum Kiai Haji Radin Ahsan Syarifin pada tahun 88. Pada tahun 88 setelah adanya perubahan sistem pelaksanaan haji, sehingga beliau waktu itu memerintahkan kepada para asatidz dan dihandle oleh beberapa sahabat, dan beliau adalah masuk pembimbingnya dari sejak pertama, dan yang membimbing ini terutama sudah berkali-kali. Para hadirin berbahagia, hanya di sini ada beberapa hal mungkin takut lupa. Beliau juga tadi menyampaikan tingkat kesulitan dan keinginan orang untuk naik haji sungguh luar biasa, tetapi kadang-kadang tidak disertai dengan kemampuan di bidang ekonomi dan lain-lain. Lah, kunci untuk keterbukaan itu tidak hanya usaha keras secara zahir, tapi juga harus ada usaha secara batin. Di antaranya adalah kalau kiasat sering mengistilahkan kalau ke Mekah itu adalah harus sama dengan orang kenapa untuk bawa gasa menabi bawa tinggi, gak bisa langsung kalah kepuntur sarang tanah, tapi harus mengkui kerja itu. Dan itu Kiai Haryadi adik itu ada gitu. Jadi dengan orang kamu apa wala sangat itu. Dimin cari tanah ketemu apa asal usulnya ketika orang yang mau naik ke Mekah putus asa maju kepada kiasat, kemudian oleh kiasat negatifnya. Juga beliau mungkin dari Kiai Mu'em kayak itu beda, itu guru-guru setuju, atau dari Habib Abdullah Al-Baqi. Insya Allah kayak itu adalah mungkin kira-kira masuk apa jadi ini. Mana bikatur kayak itu kan larang, kayak itu insya Allah gratis dan makbul gitu. Jadi doanya kayak gitu. Tuh bapak yang berbahagia, kali usaha zahir pasti, tapi usaha batin menuju berkusun buat kayak itu sangat perlu. Kami para ajudan sudah kayak itu barangkali itu adalah masuk dalam tamu Allah yang dipanggil oleh Nabi Allah Ibrahim, itu bisa cepat realisir. Itu yang pertama, mungkin nanti penting sekali Bapak punya hal yang seperti itu. Walaupun saya yakin di antara Bapak-bapak sudah ada yang punya itu. Kemudian yang kedua, Munas saya bahasa Indonesia ini biar jadi Malaysia ini seperti bahasa Kendit, ini bahasa Melayu. Tapi bahasa Indonesia Melayu adalah sama. Yang kedua, ada satu pertanyaan dan ini sudah dibahas oleh TA. Bagi orang yang haji berkali-kali, sementara di lingkungannya adalah butuh perhatian dia karena banyak fakir miskin yang membutuhkan, ayyumal afdal, apakah dia berangkat ke haji berkali-kali ataukah harus memperhatikan lingkungan yang memang dalam keadaan ekonominya sangat lemah. Maka di sinilah dirinci. Bagi seorang yang memang berangkat haji berkali-kali sebagai pembimbing dan tidak ada lain pembimbingnya kecuali dia yang ditunjuk, maka dia adalah sebagai orang yang melakukan fardu ain ke sana karena adalah untuk membimbing orang. Terkecuali apabila ada pembimbing lain, maka adalah dikatakan fardu kifayah, dan itu adalah masih ada alasan untuk sana. Tetapi bagi seorang al-hajj yang sudah miror ke Mekah berkali-kali, itu status hajinya adalah status sunnah, sementara memperhatikan hajatul fuqara wal masakin di sekitarnya itu adalah sangat diutamakan, dan itu adalah butuh perhatian. Lebih utama mana? Jumhur ulama mengatakan lebih utama memperhatikan fuqara masakin di sekitarnya. Disinilah tercetus sebuah hikayat. Dulu katanya pernah ada seorang di Mesir atau di mana, saya pernah membaca itu.
ada seorang yang sudah mau berangkat haji, ternyata di malam hari itu ada tetangganya yang memang secara tiba-tiba dia adalah kecurian, dicuri lemari. Sehingga karena dia dicuri, harta habis, hartanya habis semua. Tidak ada sesuatu apapun yang mau dibelanjakan. Akhirnya orang yang mau naik haji ini mengurungkan niatnya, padahal sudah nabung bertahun-tahun. Kenapa? Sebabnya karena tetangganya dia adalah tidak ada tempat dan tumpuan untuk meminta kemana kecuali adalah dia yang menolong. Akhirnya dia menggagalkan hajinya dengan niat tetap rindunya ke Mekah luar biasa, tetapi orang kento tetap nolong. Takaknya kento, amarga kento adalah sesama kemanusiaan. Ternyata cerita itu tidak berhenti di sini. Ada seorang ulama yang sampai ke Mekah itu mendapatkan panggilan nada munadin. Di dalam panggilan aneh panggilannya bahwa yang mabrur hajinya itu bukan orang yang datang ke Mekah di sini ini bukan, tapi adalah orang yang niatnya tulus ikhlas sekian lama menabung untuk pergi ke Mekah, tapi karena ada urusan kemanusiaan tetangganya itu dia gagal ke Mekah. Itu yang mabrur. Sehingga ini adalah sesuai dengan misdaq qauli Rasul, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang adalah lebih baik daripada perbuatannya. Ini konteksnya haji sunnah. Padahal tadi adalah haji wajib karena pertama kali dia yang mau ke Mekah itu sendiri. Oleh karena itu Bapak saya berbahagia, haji ini mungkin untuk orang-orang Indonesia terutama bagi yang berkali-kali haji tidak usah daftar menurut saya, karena banyak yang mau naik haji yang belum pernah sama sekali itu adalah antriannya luar biasa. Yang itu satu. Kemudian yang kedua, mungkin bisa disumbangkan ke fuqara masakin yang putus sekolah karena tidak punya biaya. Anak pinter misalnya dia butuh berprestasi untuk disekolahkan lebih tinggi untuk kepentingan Islam, itu mungkin pahalanya di sisi Allah lebih besar. Ini yang mungkin kurang disadari, sehingga kepentingan sosial, kepentingan kemanusiaan ini adalah butuh perhatian kita semuanya. Ini yang kadang-kadang dijawab cuek ke asalnya kalain. Nah, ibadah Masjidil Haram mereka pun kejaran dan 2 rakaat lebih besar daripada 100.000 di luar Masjidil Haram. Takut kata dia pada orang bungkak. Dan bungkak kayak itu pada orang sepuang pun. Apalagi mereka Indonesia di Mekah, ini terkait dengan cerita dalam Tadul Afkar. Pulang ke Indonesia, bila pun hari Jumat, saya pun kompoi yasin untuk sukaraja bah, tolong ya bocah ke masjid bah. Yasin apa je berpotra kayak gini kayak tahu. Nah, jawab Pak Bojong, dia tanya di kabar aja. Kok riak dari Mekah. Mun etabu, tanggen jeren sebenarnya Masjidil Haram sampai mati tak habis ya. Tahu kayak 100.000 lebih bagus Masjidil Haram. Setong Jumat Isya sampai kok mati tak habis ya. Aduh itu Masjidil apa? Jangan. Ini kan termasuk mabuk atau kuliah. Ini namanya orang yang tersesat di terang jalan. Di terang jalan. Nah, oleh karena itu maka niat ke Mekah itu adalah tadi sudah dijelaskan oleh Kiai, harus betul-betul ikhlas dan tulus, bukan karena terlalu emang gila kak tuan. Berniat terlalu emang gila lek tuan, mantoan, biktoan benih. Karena kalau sudah datang haji biasanya lepas obah, di samping juga hajah atau haji, biktuan haji, bertuan dengan itu saudara. Allah lebih bahkan kalau diundang kayak sebut biktuan tak ada terjadi apa tuan dan haji nggak disebutkan, itu namanya linnas, bukan lillahi ta'ala. Jadi sudah jelas. Jadi oleh itu maka karena banyak nabi nusa itu yang pun turun Rasulullah bahwa pada akhir zaman akan datang orang ke Mekah itu siada gegi berapun niat ada sehingga Mekah sebagai kurang ya berapun kalau menyanyikan suara supaya suaranya didengar oleh orang yang fakih juga supaya dikatakan alim. Maka pada akhirnya nanti akan datang zaman yang seperti itu. Orang sama mungkin dia pun travel yang datang ke sana kemari nanti ngalah kontor dari Ka'bah sampai ber CV disebut dosa CV Zam-Zam kan aku. Ini banyak CV Zam-Zam. Ini oleh namanya. Oleh dari CV pas kamu kasih namanya CV Zam-Zam. Terus
Beda CV Bir Ali. Ini yang saya gawat. Tidak hanya soal apa namanya? Soal apa bimbingan haji sekarang itu? Yang berangkat, kelompok-kelompok haji itu. Travel. KBI bukan soal KBI, ada KBIH Zamzam, KBIH Bir Ali, KBIH Musdalifah. Tapi juga CV sampai bernyam Musdalifah. Biasanya CV Kencana Jaya, kan? Ini kan CV di rusak sapu sehingga di kitabnya tak bagus proyekkan, merusak zaman Bir Ali ternyata ini. Kayak itu masalahnya. Oleh karena itu maka sudah diantisipasi. Dari itu maka Allah berfirman, walillahi sehingga ya kan sudah takdir. Kalau menurut kajian Balawat yang Ustaz Zubdi imami, manakala ada makmul didahulukan daripada amil, itu menunjukkan adalah awas, hati-hati dan jangan sampai bertujuannya walillahi ala nasi hijjul bait, dan hanya karena Allah, jangan yang lain. Hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan Kiai di sini menyampaikan manakala ke Mekah niatnya baik dan juga halal hartanya, insyaallah labbaik Allahumma labbaik, dijawab dengan sa'dai karena sa'dai, bahagia kau bahagia. Tapi ketika misalnya ke sana tujuannya salah dan hartanya juga tidak halal, bukan labbaik Allahumma labbaik, tapi la sa'daika wa la sa'daik, tak ada kebahagiaan kamu, tak terima berkusti Allah, namun ya kayak itu. Oleh karena itu maka di samping tujuan dan niat effort itu adalah harus mendasari kemekaran, adalah sangat penting sekali. Dan para tretan semungkin tak mampu oleh niata ciptakan sejak saat ini, perkara kemampuan adalah urusan lain. Paling tidak niatul mukmin khairun min amali. Sangat dito sangat tertambahan dari pun apa saya jelasaki oleh Kiai kan bulan lalu esok moderator mereka campuran ya karena ibu dari keleruan yang sepora bersaja hadirat setajana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati. Sampai pada waktu kita untuk diskusi, untuk dialog, untuk menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan baik tadi yang sudah atau yang berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Hariri Abdul Afif, atau juga yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhyiddin Khotib, atau mungkin ada hal-hal muskil yang sudah dipersiapkan dari rumah atau dari telepon para bapak sang ibu untuk ditanyakan di forum ini, di tempat ini, di tempat ini nanti mungkin bisa disampaikan dan mungkin juga perlu diketahui. Dan insya Allah pertemuan malam ini pertanyaan-pertanyaan atau kemuskilan-kemuskilan yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian ini akan dimasukkan, kemudian akan dibahas dan akan dibuat di Tanwirul Afkar untuk terbitan yang akan datang. Dan insya Allah ini adalah merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa. Dan nanti mungkin karena TA ini tidak hanya dibaca oleh masyarakat Situbondo, tapi masyarakat se-Indonesia, ada Kalimantan, ada Sumatera, ada Jakarta, dan semacamnya. Bahkan juga di Malaysia ada sebagian teman-teman kita juga ada yang secara rutin kita kirimin TA ke sana, Tanwirul Afkar. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami persilahkan perwakilan dari muslimin dan juga mungkin ada perwakilan dari muslimat yang ditanyakan. Mungkin dari muslimat tidak terima, gimana suami saya mau berangkat haji misalnya, tapi saya tidak diajak, padahal hartanya banyak, bisa juga ditanyakan di sini. Bisa bahasa Indonesia, Bapak Ibu sekalian, bisa bahasa Madura. Kebetulan Kiai Haji Hariri Abdul Afif juga ngerti Madura, terus kemudian Kiai Haji Muhyiddin Khotib juga ngerti Madura. Dan insya Allah masyarakat di sini juga rata-rata Madura. Oleh karena itu, mungkin untuk muslimin bisa angkat tangan terlebih dahulu
boleh dari masyarakat Kedit yang lebih diutamakan, kemudian nanti juga bisa ditambah oleh kawan-kawan, oleh teman-teman, sahabat-sahabat dari kecamatan yang lain. Ada dari kecamatan lain sudah mengajukan tangan terlebih dahulu, mungkin dari Kedit. Ya, dari Kedit satu, mungkin ada lagi di belakang ya, tangannya sudah kelihatan. 2, 3, Haji Anis, 4, 5 mungkin 5 ya. Nanti sesi kedua, mohon maaf kepada yang terhormat Bapak Rusdi Robli. Ini nanti sesi kedua kita akan kasih kesempatan. Pak Rusdi ini kebetulan perwakilan bukan dari Penarokan, Pak, bukan dari Pawat, tapi dari kota Panci, Situbondo. Kemudian mungkin muslimat Mekbada, biar tidak ada diskriminasi misalnya. Deki mau beda nyosol ibu gitu. Bu, ibu. Gitu. Mekbada kaca panitia mungkin mik. Oh, pon lengkap pon. Ngereng ada ya. Ada. Nyon. Neka. Oh, pada mic juga nih. Oh, sudah siap mic-nya. Mungkin dari Pak Serah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Haji Sidi Mokidit dari Haji Sadi mewakili Desa Kedit, juga termasuk panitia di dalamnya. Yang perlu saya tanyakan dengan daftar tunggu, di mana saat ini daftar tunggu itu 10 tahun lebih mungkin. Yang menjadi pertanyaan, apabila daftar tunggu yang menunggu sekian tahun yang kemudian tidak jadi berangkat haji, kemudian orang tersebut apa sudah gugur kewajibannya sebagai seorang muslim yang mampu berangkat untuk haji. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang berangkat haji yang sebenarnya tidak mampu, tapi mereka berangkat haji padahal mampu. Padahal berangkat haji itu harus mampu, ongkos pulang perginya juga di rumah. Pada saat ini ada orang yang berangkat haji pakai tabungan pinjam, bank yang meminjamkan pulang haji, kemudian punya tanggungan. Apakah ini juga dikatakan bahwa ini adalah orang yang wajib haji, sementara berangkat haji ke tanah suci adalah dana pinjaman yang tadi disebutkan adalah dana talangan? Kemudian yang terakhir, karena masih banyak yang lain, sekarang rame-ramenya masyarakat itu umroh. Ada yang salah kaprah. Tadi sudah disampaikan bahwa Torimon yang berangkat umroh daripada haji, kemudian dikaji pun lupa sama lo kawan umrah. Pada baik umroh haji ini yang sering disampaikan oleh Ustaz disampaikan PT Zam-Zam. Kenapa? Karena itu merupakan bentuk promosi. Kemudian orang yang punya PT atau orang yang menjadikan tangan dari PT itu sendiri, bila mendapatkan anggota 10 atau mungkin 15, dia berangkat tanpa biaya, bonus. Apakah itu termasuk
tahu haji itu apa artinya juga nggak tahu. Mungkin nanti bisa dibahas. Kemudian apakah haji umroh itu perlu kita panggil haji? Kalau memang iya, apa dasarnya? Jika tidak perlu dipanggil haji, haram, dosa misalnya. Apakah orang yang manggil haji kepada haji umroh itu berdosa atau enggak? Kemudian jika orang yang berangkat haji umroh itu merasa tidak dihargai jika tidak dipanggil haji, ini perlu kita jelaskan dalam pertemuan kali ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Di depan dulu Mas. Berdiri juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenggula Pak Habib Mabid dari Desa Tulung. Saya pertama tenggula kainto napa teti pikiran karena abis menabi adaptar haji raja kantor saya ke nunggu 10 tahun. Saya kena orang-orang ternyata kantor milih haji umroh. Dari itu pemuka-pemuka penabung haji itu mata bisa menerobos kangkui cepat berangkat. Kaji silang bagi setahun berangkat, dengan itu mata bisa sakit. Itulah heran. Saya nomor 1, nomor 2. Tenul itu andi tretan. Mana kita kelero haji raja na itu 5 kali sekeluarga. Kadang kalema kadang kampak. Pas haji umroh mana kita kelero 10 kali. Tegula kakak siwatuan. Saya kena kalau bentretan selain itu kepikiran apa? Mata ribu dia ke haji umroh. Mata tretan nasi tandi dia berpikiran. Akhirnya kajian penjelasan Muhyiddin Habib Kedagasa mana mikir ka pendatang ke seorang betapa saya ingin mikir ka pendatang langarkan kan itu mana bisa raja lebih kali bagus guys mana kita bawa tenggulang menghalangi atau apa yang pendapat kata-kata berarti aja bengkah haji berjen kamu ternyata standingnya pikir putus beri putus akan beri mana gula mana dia aplik pada kantor tuh sama punten saya Potretan bulan ini begitu aja, sebentar betul kan. Haji umroh 10 kali, haji raja 5 kali, semua enggak. Ada kata lo ada gampang. Tidak berarti kali kau benar kata lo. Mata haji dia, napa kita alam, napa kita loyal, mata orang yang benar. Mata saya pikir pian, beri berdasarkan toh katanya tenggelam hanya penyelesaian. Akhir malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di tengah di belakang yang tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabuna digunakan mater hanya maaf sama ketemu dari Budu. Maaf sama raja-raja kantornya. Betulnya enggak pawai tadi saya datang hadiah sedikit. Mana nama betulnya hadiah mukaddas. Betulnya kaninto anona petunjuk dekat antara itu. Sana nih masyarakat kadetian sana itu. Ampun ngalakon haji umrah tak ngucap haji musuh. Sengo mana diucap haji penapa haram penabunten adalah itu ribuju ramatur juga awalan budu gitu. Tak ngucap haji musuh lah ini jelas kan kembali gitu. Bisa terus betul hanya dapat dikedukan kajian gitu. Betul narima informasi dari tantaretan si budu. Engkau teknologi ya, atau angka aja. Kati kenapa Pak? Kati kenapa Bu? Tapi menurut pertanyaan Pak kepada tak kamu kan jenis kamu kan itu. Kemudian jawab kan tadi butuh tanya. Tak kira kamu kan. Tapi menurut pertanyaan Pak, menurut kepada kan jenis kamu kan itu. Hasilnya warahmatullahi wabarakatuh. Disilahkan yang keempat di belakang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Nama saya Menasur. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh para kiai, kami hanya yang pertama ingin menggarisbawahi aja bahwa kalau kita akan mengkaji kaitannya dengan ibadah haji dan umroh dalam perspektif ubudiyah dan amaliyah, itu kayaknya di akhir-akhir sekarang ini memang ya sepertinya hanya sebatas rekayasa saja. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena untuk mencapai tataran kepada al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah itu sangat sulit. Suatu contoh misalkan seperti ini, ketika ada seorang yang menginginkan dirinya itu untuk melakukan ibadah haji, itu dari niatan yang pertama itu kebanyakan sudah dimulai dari unsur riya. Itu kebanyakan seperti itu. Oleh karenanya kalau ini boleh Pak Kiai saya menafsirkan itu dalam pelaksanaan haji, mungkin ini tidak ada kitabnya, hanya dari pribadi saya, itu ibadah haji ada dalam kategori fisudur, af'al fisudur, yaitu pekerjaan di dalam hati, tapi juga af'al fi jamil abdan, yaitu pekerjaan dalam semua anggota badan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau orang itu sudah ada unsur riya, seperti tadi disampaikan, ketika tidak dikatakan haji itu kemudian merasa dirinya marah dan lain sebagainya, atau mungkin juga seperti orang ketika itu melaksanakan haji, jika orangnya itu tidak memakai songgok putih, dari memakainya itu pasti sudah tersirat di dalam hatinya. Saya yakin itu. Makanya saya katakan sekarang itu banyak yang memakai songgok putih saja itu sudah tersirat dalam hatinya. Ini realita. Biar nanti saya itu dikatakan haji, biar ketemu. Kenapa seperti itu? Karena ketika saya itu bertemu dengan teman saya, itu kemana-mana pakai songgok putih. Kemudian setelah itu dia bercerita kepada saya, kalau saya sudah melaksanakan haji begini, wah ini riya katanya saya. Itu saya akan berarti kalau begini hajinya itu tidak mampu, makanya sulit untuk ke sana. Paling tidak minimal ya makbullah diterima seperti itu. Kalau masalah kita akan dikategorikan kita sebagai seorang haji di kebilangan haji, saya pun walaupun tidak ke Makkatul Mukarramah ataupun Madinatul Munawwarah pakai kopiah putih, pasti orang sudah bilang ke saya nggak kenal Pak Haji, bilangnya seperti itu. Untuk itu kata-kata haji itu memang benar tadi katanya Pak Kiai, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Makanya yang pertama adalah bahwa untuk mencapai tataran haji yang ma'ruf itu harus dimulai dari hati, dari niat, dan kemudian hatinya jangan sampai ada. Itu yang pertama. Yang ini hanya menambah aja Pak Kiai. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan dari saya. Sekarang sudah mungkin termasuk keren ya, termasuk bagi mereka yang menabung di bank, itu biasanya kadang ada semacam undian. Nah, karena mungkin rezekinya ini, sehingga dengan undian itu ternyata datanglah surat misalkan kepada saya, Anda telah mendapatkan undian, yaitu mendapatkan bonus haji atau mungkin umroh seperti itu. Nah, bagaimana hukumnya orang yang hasilnya haji itu dengan undian, kan ada undian kadang itu di bank itu, setelah itu mendapatkan haji seperti itu. Bagaimana hukumnya itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Muslimat di belakang. Di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fawaid, asal Karanganyar, tepatnya di sebelah barat Masjid Nurul Ihsan, tepatnya di pembayaran listrik. Bapak Kiai yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan
berkenaan dengan haji. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa sebagian kaum muslimin di Indonesia ini secara umum banyak yang ingin melakukan haji berkali-kali, yaitu melakukan haji sunnah. Padahal kita ketahui peminat ibadah haji di Indonesia saat ini sangatlah tinggi, sehingga orang yang mau berhaji harus berantri sampai 13 hingga 15 tahun yang akan datang. Nah, ini setelah kita analisa bahwa banyak penyebab antrian ini disebabkan oleh haji sunnah, yaitu orang yang sudah beberapa kali pergi ke haji. Dan tadi sudah dijelaskan juga bahwa orang yang seperti itu ada jalan keluarnya, yaitu dengan cara tidak berhaji akan tetapi melakukan ibadah sedekah terhadap fakir miskin yang ada di sekitarnya. Lah, hal ini bukan hanya bisa kami di sini bukan hanya mendapat jawaban saja nanti, akan tetapi harapan kami kepada pengurus TA agar ada follow up-nya, tindak ke depannya. Bagaimana ini agar diajukan kepada negara atau pemerintah. Karena kalau hanya sebatas wacana, sebatas seperti ini kan tidak ada tindak lanjutnya kepada pemerintah, sehingga kuota-kuota haji ini akan tetap dimiliki oleh yang sudah haji sunnah ke depannya. Saya pernah berziarah kepada orang yang sudah 10 kali lebih ke haji di daerah Sembagus. Saya nanya, apa motivasinya Anda ini selalu berhaji setiap hari? Jawabannya singkat dari beliau, "Mulla tapakkannya mana jong?" Arya terus berkali-kali ke haji jong. "Mulla tapakkannya mana?" Pada orang komandan nanya, "Mulla tapaknya mana malam pertama?" Kalau kuna remas terus boleh. Seperti itu jawabannya. Nah, ini kan sebuah sebuah mafsadah yang sangat merusakkan kepada lingkungan sekitarnya. Karena apa? Di kaidah syariah dikatakan bahwa menghindari mafsadah itu didahulukan daripada menggapai maslahah. Itu kan prinsipnya. Ya, itu harapan saya yang pertama, agar ada follow up-nya, tindak lanjutnya dari pertemuan ini diusulkan kepada pemerintah, sehingga orang yang sudah berstatus haji tidak boleh lagi mendaftar haji. Itu yang pertama. Yang kedua, ada banyak cara di tetangga-tetangga ini yang pergi haji melalui jalan yang ilegal. Katakanlah seperti ini, pada bulan Ramadan mereka itu pergi umroh. Nah, setelah umroh dia tidak lagi ada di tempat grupnya pada saat umroh itu di biro travelnya itu, tapi sudah ngekos, sudah apa di Madinah atau di Mekah di sana. Di sana juga sudah ada penampungannya katanya. Sehingga pada musim haji dia melakukan haji sebagaimana biasa. Ketika musim haji selesai, dia mendaftarkan diri untuk ditangkap kepada pemerintah Saudi Arabia dan kemudian dipulangkan secara gratis ke Indonesia. Nah, ini apakah ini yang dinamakan haji yang dipanggil oleh Allah? Itu yang kedua. Yang ketiga, berkenaan dengan tradisi. Kalau ibadah haji itu sudah jelas sebuah ibadah ubudiyah amaliyah. Sekarang berkenaan dengan tradisi. Soalnya di masyarakat orang pergi haji itu tidak cukup ongkos, Pak Kiai. Tidak cukup ongkos. Leon-leon aja cukup, Pak Kiai. Ini terus terang. Leon-leon aja cukup, malah lebih aja dari ongkosnya. Kalau pas sajadah sakampong pada setisa, sana pas sajadah saya himbau dari Mekah lagi. Kan ini juga dampak yang sangat kritis sekali terhadap ibadah haji ini. Nah, bagaimana perspektif Islam atau bagaimana menanggapi adat-adat yang seperti ini? Apakah ini boleh atau gimana hukumnya? Kami mohon penjelasannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada sudah 5 penanya, macam-macam tadi disampaikan. Mungkin dari muslimat kalau ada 1 orang, tidak ada ya. Nanti aja di sesi kedua, Ibu sekalian. Mungkin Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Latif sudah merekam beberapa komentar atau pertanyaan dari
bapak-bapak sekalian. Oleh karena itu lebih efisiensi waktu kami mohon dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nika pertanyaannya berapi-api nika sebenarnya. Memang kanggo orang sih kita kelar ngelakoni ibadah haji ini kan dia terus kan itu. Sehingga banyak kritikan gini. Dan ini masalah orang sih nikah memaksakan diri harus sampai tahu gini gak tahu wajib haji gini. Nah apa-apa, namun talangan haji ini kan benar orang yang tidak mampu. Biasanya kan talangan nikah kan nyicil kan nyicil. Tapi orang si andi usaha tapi mampu macet. Jadi 1 tahun kudu lunas kan. Yang porsi 25 juta kudu lunas. Mentai lunasi, sekarang bang, daki harus ada perjanjian, kenapa dibatalkan itu sakit. Mereka mau talangan. Tapi mau autang lain kan ya. Mau autang nikah abang maksa tidak mampu dengan haji otak. Pon balik man kacau mau bimajur otak nggak benar. Ini kan termasuk kategori orang yang tidak wajib ini tidak wajib. Karena orang yang memaksakan diri. Nah, bonus umroh ini kan, ini kan macam ini kan. Bonus umroh ini kan nyaman kan bonusnya kau hadiah, kan gini kan, hadiah. Nah mestinya kan hadiah ini kan mestinya kan diberikan kepada orang yang kita pernah umroh sekali, mestinya kan ingat kan. Jadi PT itu punya sikap toleransi, tasamuh. Karena sikap toleransi di dalam Islam itu dianjurkan. Artinya PT itu harus punya sikap apa istilahnya ya, mau membagi dengan orang lain. Artinya kalau dia punya kelebihan jatah, mestinya diberikan kepada orang lain. Atau orang yang mendapatkan bonus kenikah mestinya diberikan kepada orang yang tidak mampu nikah lebih bagus kepada bapak-bapak. Tapi di satu sisi bonus ini kan dibutuhkan untuk orang yang diberikan oleh PT sebagai pembimbing umroh. Makanya takut ini kalau ada bagi ke orang lain, katakanlah orang fakir miskin, sedangkan abang tak oleh umroh, jangan-jangan nanti tidak bisa memberikan bimbingan umroh di rumah dengan botol kalau bimbingan gitu. Makanya kan bonus itu kan diberikan kepada orang yang istilahnya bekerja sama dengan PT dan bisa melakukan pembimbingan umroh. Makanya kan oleh PT itu biasanya diberikan kepada orang-orang yang memang dia adalah pekerjanya. Kan punya jamaah, ini kan teater kan ini jadi pembimbing. Ini kan di antara para kiai-kiai ini paling banyak nih, paling banyak. Para pembimbing umroh. Ini kan jadi merupakan suatu bonus karena sekaligus ketika sebagai pembimbing, pemerintah bagi ke orang lain. Jangan-jangan kenapa pula yang tidak pernah umroh pas orang yang tidak mampu coba yang gak bisa pas nggak ada nikah umroh, kenapa boleh haji ustadz boleh, saya tahu dengan haji pas haji tahu nih nolok bimbingan manasik haji coba emang kaposan kenapa sih buka kitab nih nerangaki rukun haji wajib haji. Tidak menerangkan bagaimana ketika kita ada di Mekah, apa sih lakukan Mekah? Di Mudi Arafah apa sih lakukan Arafah, Musdalifah, Mina, boleh kan? Tanya nih kamu nih kita, saya terang lagi kan rukun haji, wajib haji, boleh umroh itu kan? Larangan-larangan yang dilakukan di dalam umroh haji dan umroh. Oh, ini kan masalah undian ini. Ini kan urusan abang, ini kan undian ini kan. Bonus, ini kan semacam bonus undian ini kan. Tapi biasanya diundi. Jadi undi. Undian ini kan di dalam Islam kan ada istilah undian. Korban istilahnya. Iya. Korban undian. Ini kan boleh di dalam Islam. Undian kangkui merupakan hadiah yang diberikan oleh
beberapa bank yang menangani jamaah haji kan ini. Karena bank-bank ini memang kerjasama dengan Depak, kan itu kerjasama dengan Depak. Nah cuma kalau memang undian nikah berkaitan dengan masalah bunga yang diberikan, kita tahu kan nikah kan haram kalau dari barang diambilkan dari bunga. Tapi kesannya itu diambilkan bukan dari bunga, misalkan dari keuntungan atau dari kelebihan biaya dari pembayaran yang dibayarkan oleh jamaah haji, menjadi lagi tidak ada masalah. Katanya seperti ini, salah satu misal lagi. Katanya talangan haji malah udah baca lagi. Jadi di dalam talangan haji ketika itu salah satu contoh, dalam satu porsi orang yang ingin menunaikan ibadah haji, bank muamalah syariah, ini kan muamalah syariah, memberikan porsi 25 juta. Karena kenapa memberikan porsi 25 juta? Karena bank tidak berani menentukan tolopolo 5, karena ongkos hajinya kan naik turun, tergantung dari dolar. Karena pemerintah Indonesia majer ke Arab Saudi ini gak boleh ngakui riyal, tapi ngakui dolar, majernya dolar. Sedangkan dolar harganya naik turun, makanya secara bank dipatok 25 juta, sekian juta. Nah untuk pembayaran pertama dari yang porsi 25 juta, mereka butuh majer 6,5 juta. Ngekeli juga 6,5 juta. Nah, 6,5 juta ini kan dipotong C2,5 kanggo pembayaran pertama 2,5 juta. Jadi sisi kome ekorani 2,5 juta karena apa? Karena 3 ekor 2 ekor setengah kan ini karena 2 ekor setengah, jadi 6,5 juta yang 2.500.000 untuk pembayaran pertama, 3 juta ketika untuk biaya administrasi di bank muamalah syariah. Ini kalau untuk biaya ongkosnya pegawai bank ini selama 1 tahun ngurusi ke depan bolak balik. Ini masih dibagi oleh cabang-cabang yang ada di bawah. Kan bank muamalah kan punya cabang kan ya. Loh yang 1 juta, nikah untuk tabungan haji. Jadi biasanya 3 juta, habis nampian dari 6.500.000, itu kan untuk biaya peningkat. Loh biasanya kalau ada kelebihan dari uang yang 3 juta peningkat, loh ini gak boleh bonus biasa kan. Kalau itu merupakan misalkan undian, ini kan satu misal. Ini kalau bank muamalah syariah. Nah, sekarang yang menangani talangan haji tidak hanya bank muamalah syariah, tapi juga bank-bank konvensional, kayak bank BRI, bank Jatim, bank Mandiri, bank BNI, pakai istilah muamalah syariah gitu kan. Semuanya kan yang menangani jamaah haji. Jadi dari 6 juta setengah, 3 juta kini keelang. Maksudnya benih elang-elang begitu saja, artinya kami majer, kenapa? Pegawai bank dan anak buahnya, tapi bukan kami biaya. Nah, seterusnya 2 ekor setengah, ini kan nyicil per bulan. Jadi panjenengan majer 3 juta, seilangnya kaku biayanya pegawai bank selama setahun. Nggak kira dibalik, nikah dalam talangan sih nggak nikah. Nah, kaku majer talangan ke nikah, banknya kan tidak bisa berdiri sendiri. Cikencem bank BI, Bank Indonesia. Karena BI ini ke bank yang mencetak uang, bank di pemerintah dari negara. Teman berbank oleh subsidi dari apa istilahnya, oleh dropping dana dari BI yang dipinjamkan oleh jamaah haji dalam bentuk talangan. Jadi 3 juta, omongan jenengan ini dipotong 3 juta untuk biaya mereka 1 tahun. Nah biasanya kelebihan dari dana 3 juta
Nah ini kan biasanya untuk apa kan tuh bonus-bonus ini. Segala bisa. Nah, terus masalah apa lagi? Oh, masalah panggilan haji. Jadi panggilan haji ini kan macam dulu. Bersihnya main haji ini kan hakiki. Kalau Pak Haji hakiki artinya abu nikah melakukan ibadah haji. Beda orang panggilan haji ini kan sifatnya resmi. Jadi beda hakiki, beda resmi. Saya tak resmi, saya tak hakiki yang tidak sebenarnya. Ini saya umroh bulan Ramadan ini kan. Kalau haji ini kan bukan haji yang hakiki. Jadi dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW umrotun fi Ramadan kahat ta'dilu hajjatan wa fi riwayatin taqdi hajjatan. Ada lagi riwayat Muslim taqdi hajjatan mati. Jadi orang yang umrah bulan Ramadan nikah dengan Kanjeng Nabi nikah pada sarang haji. Dukuna ini menurut ijma ulama nikah saya maksud umrah bulan Ramadan nikah sami sarang haji nikah maksudnya dalam ngoleh kenceran bernoleh keutamaan, bukan berarti umrah bulan Ramadan nikah pada sarang haji sefardu nggak gede ini. Tapi kalau pada orang haji bulan Ramadan terikut haji ini kan benar haji yang hakiki, Pak Haji yang resmi. Jadi setengah tak resmi ini ya, setengah tak hakiki ya. Ini kan jadi cuma lelampana umroh, tapi oleh fadilah berkeutamaan ketiba haji, sehingga hajinya benar haji yang hakiki, cuma oleh kenceran berkeutamaan padanya haji. Karena haji ini kenapa? Karena dalam umrah ini kan sobung wukuf, kan gitu, sobung wukuf. Jumratul Aqobah sobung, Mabit di Mina sobung, terus Musdalifah sobung. Jadi banyak wajib-wajib berrukun haji yang tidak dilakukan. Karena dahulu Kanjeng Nabi al-hajju huwa Arafah. Haji itu sebenarnya Arafahnya. Karena umroh kan sobung wukuf di Arafah kan makanya tidak bisa dikatakan umroh bulan Ramadan itu padanya haji yang hakiki. Nah cuma ngoleh keutamaan berkenceran sami sareng ngalakoni haji kan agak para ulama. Jadi sami ngalakan lolong haji ini bukan haji yang hakiki tapi haji yang haji yang resminya saja, kenapa? Istilahnya dohirnya, jadi kan dohir. Oh, nikah mungkin orang yang haji berangkat bulan Ramadan. Nikah yang umroh biasanya nih, barisan nyetir, tak-nyetaknya, sampai waktu masuk bulan haji, bulan Dzulhijjah, apa mulai niat ihram kan gitu. Sampai ngelakoni haji, ngelakoni umroh. Karena haji ini kan bertelur para bapak-bapak, para hadirin. Perlakuannya haji ini kan macam telur. Pada haji ifrad, pada haji tamattu, pada haji kiron. Nama kita namun haji ifrad nikah ngelakoni haji kada, lasaran kada itu ngelakoni umroh. Nikah sebelum dama, tak capok dam. Karena saya lakoni kadang nikah haji. Alasan dengan haji tamattu nikah sebaliknya ngalakoni umroh kadang, laksanakan itu ngalakoni haji. Karena lakonnya berkembang. Tapi orang ifrat yang pertama, makanya aku mulai dari ifrat misalkan dari dari Madinah, mulai ihram haji sampai ke Mekah terus nanti pakaian ihram terus kan ya sampai wukuf di Arafah. Sampai tahlul haji yang pertama. Salah lakukan
makanya sebut dema. Tapi yang tamat tuh ini kan ngalakoni umroh ada, lastarikan itu ngalakoni haji, makanya beda dema. Nasi nomor 3 haji kiron, ngalakoni haji berumroh, umroh berhaji penyetong niatnya, makanya beda dema. Nah makan bagi orang yang berangkat waktu bulan Ramadan, doa kadisa sampai nyecer Mekah, pas terus ngalakoni haji berumroh, kita masuk legal nikah sah haji sah. Karena orang ibadah haji ini kan tak kudu izin ke pemerintah Arab Saudi kan, artinya kan jadi sah haji nanti ke abu mereka oleh datang kan, oleh datang karena ada sebagian pendapat mengatakan dia tidak bisa, dia tidak ternyata karena abu mereka kalau ditangkap juga juga. Tapi yang penting ibadah nikah sah. Tapi begitu selesai ibadah haji tuli baleman. Walau tak tuli baleman, tangkap dalam askar polisi, eokom ada. Latar eokom buru bangun. Tapi kemudian dalam okoman seminggu setengah bulan, apa boleh sebulan nikah. Bakul haji nikah bakul sah. Ibadahnya bakul sah. Hanya cuma melanggar melanggar aturan negara. Yang ini adalah kerajaan Arab Saudi. Oh, nikah boleh minta doa. Nikah boleh aceritai, tapi berkaitan sarang doa. Boleh nikah diceritai langsung sarang almarhum Kiai As'ad Samsul Arif. Boleh biasa namun hari Selasa, hari Jumat, belum bini gula anak gula dia kata belum laut dia makan belum tengah. Waktu nak boleh dipat sarang almarhum Kiai As'ad nikah cerita. Bilen dia pada orang situ Banda dari situ Banda. Entar gangkok. Kiai abdi ini kan cak ron ke alaksana haji ibadah haji. Abdi lastari ampun ngatamake Al-Quran puluhan kali sampai di asta-asta yang 10 sampai batuan perapon puluhan kali abdi ngatamake Al-Quran tak kelar haji. Pas dia punya kias apa? Ada garis-garis. Ketika itu pola sambian nikah maca Quran langsung Allah Ta'ala di kanjeng Nabi. Pola sambian Al-Quran ini kan buat orang kada sareng Allah ke kanjeng Nabi. Coba penawasilah ke kanjeng Nabi. Dia mampir menawasilah ke kanjeng Nabi. Hendak sampean ya. Jadi kabeh Quran tak pernah terus lagi baca perempuan. Nah makin ben awasilah nyokan ke Allah lebet kanjeng Nabi. Maca sholawat derak sampean kiai. Senapa kiai 100 kali mari bojo 5 bobok. Telepon sholawat sallallahu alaihi Muhammad dengan nyamanan sholawat hidir sallallahu alaihi 100 kali. Mon kelar bocah 1000. Ini saya cerita. Mon sampean kelar bocah 1000. Kiai. Paleman cerita kiai oleh senapa bulan lambun ini kan tak ngantos sampai pola tahun ini tak ganti semuanya oleh kurang lebih betong bulan nyapis ke kiai. Alhamdulillah kiai artinya ampun lunas lu biar saya datang saya 10 MK baca berapa pernah sampean 1000 kali kiai. Masya Allah saya rajin banget terus kiai sholawat itu tidak 1000 kali. Baik, masya Allah nyaman. Jadi mau sholawat wasilah kanjeng Nabi Al-Quran 10 kali hatam yang kak dari mana berangkat. Masya Allah. Ini cerita almarhum Kias. Cuman Kias saya apa itu ini kan. Ini bangkula ini. Kias tadi kata orang asar. Kias tadi kata sebelum asar. Bismillah 1000. Istighfar 1000. Sholawat 1000. Ini kemudian salah setong, putrana salah seorang habaib aja pula
Mari Ustaz, saya antar. Kemana? Beb, ke Kiasat. Perlu apa? Mau minta doa. Ampun ya, terlalu habis matur. Ada terlalu hampir apa kita dengan. Iya perlu apa? Saya pun terlalu nyon doa. Saya bacanya. Oh iya, terlalu tujuh. Saya cek keluar. Artinya kiai terlalu nyon doa. Saya amali panjenengan. Saya amali panjenengan. Ya saya amali kuda kita nikah. Udah sebelum nanti itu mau malam. Bismillah saya pun. Bismillahirrahmanirrahim saya pun.